Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Padang Panjang Sepekan kembali hadir untuk menyajikan rangkuman informasi minggu ini untuk Anda. Dari Komen Center Padang Panjang, bersama saya Deret M. Harika dan rekan saya Sinta Kurnia, kita ke berita pertama. Guna mengoptimalkan kinerja dari Badan Pengelola Islamic Center atau BPIC Kota Padang Panjang, pemerintah kota mengupayakan regulasi pengelolaan kegiatan dan anggaran. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meminta agar regulasi tersebut secepatnya dituntaskan sebelum anggaran perubahan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menghadiri pertemuan dengan Badan Pengelola Islamic Center serta Kepala OPD terkait pada Kamis 24 Juni di pendopo rumah dinas Wali Kota. Dari pertemuan tersebut, Wako Fadli berharap agar BPIC memiliki regulasi yang jelas dalam mengelola kegiatan dan anggaran yang mampu menjadikan Islamic Center lebih baik. Sementara itu, Ketua Umum BPIC Nasrul Yahya menyampaikan, sejak BPIC dikukuhkan 12 April lalu, pihaknya telah menyusun rencana dan langkah kerja. Sejumlah aktivitas yang dilaksanakan BPIC tahun 2021 ini, diantaranya bidang idarah yang menelan dana lebih kurang 987 juta rupiah, menyemarakan masjid lebih kurang 291 juta 150 ribu rupiah, lalu tarbiyah dan latihan pengkaderan 81,3 juta rupiah. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekdako Soni Budaya Putra, Ketua Harian BPIC Ade Sehabudin, Imam Besar Buya Zul Hamdi, serta pejabat Pemko terkait lainnya. Dan saya meyakini kalau berbicara patron pasti orang berbicara Kota Padang Panjang, Kota Seri Mekah, oh sudah so pasti Islamic Centernya terbaik kan gitu. Jadi kalau terbaik Islamic Center, nanti kalau kota lain, oh baik Padang Panjang, pasti terbaik. Nah sehingga dengan asumsi itu tentu ini menjadi tanda tanya bagi kita bersama, menjadi tanggung jawab bagi kita bersama. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna atau Posyantek Maruna, Kecamatan Padang Panjang Timur, mewakili Kota Padang Panjang dalam ajang Posyantek berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Ini berkat keberhasilan Posyantek Maruna dalam menghasilkan teknologi tepat guna berupa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal dengan sistem anaerob filter. Posyantek Maruna yang dipimpin Haryanto dikunjungi tim penilai guna melakukan verifikasi lapangan. Kedatangan tim penilai yang diketuai Vera Irawati ke Kecamatan Padang Panjang Timur tersebut disambut Wali Kota Fadli Amran beserta rombongan. Dari ekspos inovasi dan program yang disampaikan, pada penilaian tingkat kota yang dilakukan Dinas Sosial PPKB PPPA, terpilih Posyantek Maruna sebagai juara dan mewakili Kota Padang Panjang ke tingkat provinsi dengan inovasi TTG yang dibuat, yaitu IPAL komunal dengan sistem anaerob filter. Wako Fadli berharap dengan adanya penilaian ini dapat menginspirasi masyarakat dan aparat pemerintah dalam mengembangkan Posyantek serta dapat juga memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna. Sementara itu, Vera Irawati menjelaskan ada 7 indikator dalam penilaian tersebut, di antaranya profil Posyantek, organisasi atau kelembagaan, pelayanan informasi, kemandirian dana, dan program pelatihan pengembangan TTG dan penggunaan TTG oleh masyarakat. Bukanlah lembaga baru yang sudah hadir pada tahun 1968 dalam pengoptimalisasian teknologi tepat guna yang ditujukan kepada masyarakat dengan memberdayakan seluruh potensi masyarakat, dengan memberdayakan teknologi yang ada dan tentunya untuk manfaat sepenuhnya bagi masyarakat banyak. Pemerintah Kota Padang Panjang mendirikan rumah kesehatan COVID-19 berbasis kaum pasukuan adat. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari tenaga ahli Menteri Kesehatan Andani Eka Putra. Sebanyak ampe suku Anam Tumpua atau 4 suku Enam Tumpuk Kenagarian Gunung yang ada di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur telah dan tengah menyiapkan 5 rumah kaum untuk keperluan isolasi mandiri. Suku-suku tersebut terdiri dari suku Pisang, Jambak, Koto, dan Sikumbang dengan tumpuak Sikumbang Ilya, Sikumbang Mudia, Sikumbang Tigoninia, Koto Baranam, dan Koto Parui.
Dalam peninjauannya ke Padang Panjang pada Jumat 25 Juni, didampingi Wali Kota Fadli Amran, Dr. Andani melihat langsung fasilitas yang tersedia di rumah isolasi kaum M. Datuk Lelo Angso, suku Sikumbang Tigoninia, kaum D. Datuk Banso Rajo suku Pisang, dan kaum D. Datuk Simarajo suku Pisang. Menurut Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tersebut, rumah isolasi berbasis kaum sangat menarik dan berharap rumah isolasi berbasis kaum bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Turut hadir dalam peninjauan Dr. Andani, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Syafrizal Uco, Sekdako Soni Budaya Putra, Asisten, Kepala OPD terkait, Direktur RSUD, Camat, Lurah, dan tokoh masyarakat. Baik, tadi kita kan sudah melihat rumah isolasi negari ya, tapi berbasis kaum. Jadi ada sekitar 4 atau 5 rumah lah dirancang oleh Pak Wali Kota, rumah isolasi berbasis kaum. Saya rasa ada menariknya di situ, yaitu pemberdayaan kaum. Jadi anak kemanakan, selanjutnya kalau positif ada tempat isolasinya. Dan hubungan kekerabatan kaum itu kan di Sumatera Barat masih kuat. Sehingga harapannya ini akan menjadi hal yang baru, yang bagus, ya kan? Karena para datuk, para pemuka adat ya, juga akan menjadi sangat perhatian untuk masalah seperti itu. Kita ke berita berikutnya pemirsa. Sebanyak 1.151 orang divaksinasi dalam acara gebiar vaksinasi massal yang diadakan oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Polres Padang Panjang dan Kodim 0307 Tanah Datar. Kegiatan tersebut dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di Kota Padang Panjang. Kegiatan gebiar vaksinasi massal dilaksanakan pada Jumat 25 Juni dan Sabtu 26 Juni 2021. Selama 2 hari tersebut, kegiatan vaksinasi difokuskan di 4 lokasi berbeda, di antaranya di Koramil 1 Padang Panjang, Mapolres, Puskesmas Bukit Surungan, dan Puskesmas Kebun Sikolos. Ini dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi di tanah air kita. Ini dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Untuk kita di Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertepatan pula dengan Hari Bayangkara ke-75, kepolisian melalui Polres Kota Padang Panjang ikut bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan percepatan vaksinasi ini. Vaksinasi massal tersebut masih menggunakan vaksin Sinovac dan ditargetkan untuk semua kalangan, baik itu pelayan publik, lansia, maupun masyarakat umum. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nur Yanuar mengatakan, setelah dilakukan evaluasi, pelaksanaan vaksinasi di Kota Padang Panjang mulai dari tahap 1 sampai tahap 2, persentasenya masih 60%. Sementara Pemko menargetkan minimal persentase vaksinasi di angka 70% dari jumlah penduduk Kota Padang Panjang. Dan Ramil 1 Padang Panjang Kapten Infanteri Rudi Saragih mengatakan, kegiatan tersebut merupakan petunjuk dari pimpinan agar semua masyarakat di Padang Panjang divaksin. Sementara itu, Kapolres AKBP Apri Wibowo menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi massal tersebut juga bertepatan dengan momentum perayaan ulang tahun Polri ke-75 dengan mengadakan vaksinasi serentak di 34 wilayah Polda yang bertemakan Serbuan Vaksinasi Nasional Sehari 1 juta orang serentak. Pelaksanaan gebiar vaksinasi massal tersebut juga dipantau langsung oleh Sekdako Soni Budaya Putra. Atas jasanya dalam melayani masyarakat, khususnya Nagari Paninjauan, Kapolda Sumatera Barat Tony Harmanto beserta istri Yesika Tony Harmanto diberi Gala Sasangko atau gelar kehormatan dari Niniak Mama Nan Salapan Puluh, Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, bertempat di Gor Nagari Paninjauan, Senin 28 Juni 2021. Gala yang dilekatkan oleh Niniak Mama Nan Salapan Puluh Nagari Paninjauan kepada Kapolda Sumatera Barat, yakni Tuanku Rajo Sinarobasa. Sementara istrinya, yang merupakan Ketua Bayangkari Sumatera Barat, bergelar Rangkayo Siti Aminah. Prosesi melewatkan gala ini merupakan salah satu bentuk kelestarian adat istiadat Nagari Paninjauan atau di Minangkabau, yang melambangkan musyawarah dan mufakat Nini Mama Urang Nan Salapan Puluh.
Gala Sangsako ini adalah gelar kehormatan dari kaum Paninjauan kepada seseorang yang telah dinilai sangat bijaksana dalam bersikap. Sekretaris Kerapatan Adat Nagari atau KAN Nagari Paninjauan, Zulfahmi Datuk Sampono Kati menerangkan, gelar ini dijunjungkan kepada Tony Harmanto dikarenakan selama pelaksanaan tugasnya mereka nilai sangat berjasa kepada masyarakat. Gelar Tuanku Rajo Sinaro memiliki arti seorang raja atau pemimpin yang selalu bercahaya dan bersinar, berjiwa besar. Sedangkan Siti Aminah yang bermakna memiliki sifat kemuliaan dan kesantunan layaknya ibunda Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang sangat baik bagi masyarakatnya. Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran Datuk Paduko Malano yang menghadiri langsung prosesi melewakan gala tersebut menilai gala yang dilewakan kepada Kapolda tersebut merupakan salah satu bukti kerja keras Kapolda di Sumatera Barat. Tentunya beliau memang sosok tokoh yang saya pasti sudah banyak bersumbangsi terhadap kemajuan hukum, penegakan hukum dan lain-lain di Sumatera Barat. Dan tentu kami mengucapkan selamat dan apresiasi atas pemberian gelar Sasangko ini dari Kerapatan Adat Nagari Paninjauan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada tokoh-tokoh yang sudah bersumbangsi terhadap kemajuan Sumatera Barat ataupun Paninjauan pada khususnya. Pemirsa, untuk mengembangkan kewirausahaan di Kota Padang Panjang, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperdakop UKM mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM di Aula Pertemuan Senja Kenangan pada Selasa 28 Juni 2021. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran membuka pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di ruang pertemuan Senja Kenangan, Selasa 29 Juni 2021. Wako Fadli menyampaikan pergerakan UMKM di Kota Padang Panjang menjadi landasan dan sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah, salah satunya melalui pelatihan kewirausahaan. Wako Fadli juga menjelaskan dalam kewirausahaan terdapat poin-poin penting yang harus dimiliki, seperti kepemimpinan, bisnis is trust atau bisnis adalah kepercayaan, maximizing profit atau memaksimalkan keuntungan, dan jaringan bisnis. Sementara itu, Kepala Disperdakop UKM Arpan menyampaikan, pelatihan diadakan selama 2 hari yang berakhir pada Rabu 30 Juni 2021 dan diikuti sebanyak 30 pelaku usaha yang tergabung dalam program Rumah Wira Usaha tahun 2021. Ini tentu adalah rentetan dari kelanjutan program Rumah Wira Usaha kita. Tadi saya mendengarkan bahwasanya ada pelatihan pembuatan hak cipta bagi merek dagang kita dan juga ada tentang sertifikasi halal, dan tentunya ini juga sangat berguna bagi masyarakat khususnya pengusaha-pengusaha baru kita. Dan tentu program Wira Usaha adalah program prioritas bagaimana menumbuh kembangkan pergerakan UMKM di Kota Padang Panjang sebagai landasan, sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam perekonomian kita. Melalui Zoom meeting, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul turut menghadiri acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun 2021. Melalui acara ini, Wawako Asrul mengajak masyarakat untuk menyadari pentingnya keluarga. Secara nasional, Harganas digelar virtual dan tatap muka di Kampung KB Bogor pada Selasa 29 Juni 2021. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, tema keluarga keren, cegah stunting yang diusung dalam Harganas ke-28 ini sangat tepat, lantaran pemerintah sedang melakukan upaya dalam mengurangi prevalensi stunting. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran yang sangat besar. Jajaran BKKBN pasti sudah sangat paham bahwa keluarga paling tidak mempunyai 8 fungsi, yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul mengatakan, Harganas diperingati setiap 29 Juni ini sebagai momentum untuk memberikan motivasi kepada masyarakat
untuk lebih menyadari dan memahami pentingnya keluarga dalam membangun kehidupan sejahtera. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran membuka acara sosialisasi penyusunan menu beragam, bergizi, seimbang dan aman yang diadakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari TPPKK 16 kelurahan di Kota Padang Panjang. Saat membuka sosialisasi penyusunan menu B2SA yang digelar Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan di Aula Pusat Kerajinan Senja Kenangan, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan, penerapan konsumsi pangan atau B2SA sangat penting dalam kehidupan sehari-hari guna menjamin kesehatan dan kecukupan gizi dalam keluarga. Wako Fadli juga menyampaikan sosialisasi tersebut juga merupakan salah satu langkah untuk menekan angka stunting di Padang Panjang. Sementara itu, Kepala Dispangtan Ade Nafrita Anas mengatakan, kegiatan tersebut diadakan pihaknya bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Padang Panjang. Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan B2SA. Selain itu juga untuk mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam memilih, menentukan, menyusun, dan menciptakan menu B2SA berbasis sumber daya lokal. Dinas Pertanian memberikan pelatihan tentang gizi berimbang dan saya yakin ini juga sangat penting bagi kader-kader untuk bisa turun dan menjelaskan kepada orang tua tentang bagaimana kita menghindari stunting, bagaimana kita menumbuh kembangkan anak supaya betul-betul sesuai dengan asupan gizinya dan juga sesuai dengan ekspektasi dari orang tuanya. Dan tentu saya meyakini pelatihan seperti ini sangat penting bagi kader-kader kita supaya bisa menjadi menjadi guru atau menjadi orang yang lebih tahu di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat kita bisa mengikuti tren ini. Ke informasi lainnya pemirsa, Rumah Data Kependudukan atau Rumah Dataku di Kampung KB Kotokati, Kelurahan Kotokati, Kecamatan Padang Panjang Timur, mendapatkan kunjungan dari rombongan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB dan pegiat Kampung KB, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis 1 Juli 2021. Rombongan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB dan penggiat Kampung KB Kabupaten Padang Pariaman dipimpin Kadis PPKB Padang Pariaman Aspinudin disambut hangat Kadis Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Padang Panjang Osman bin Nur. Tujuan kedatangan rombongan Dinas PPKB Padang Pariaman adalah untuk melihat langsung pengelolaan Rumah Dataku Kampung KB Kotokati yang memiliki display data lengkap dan update. Terlebih lagi, Kampung KB Kotokati juga pernah mengukir prestasi di kancah nasional pada Lomba Kader Institusi Masyarakat Pedesaan atau IMP Teladan Kampung KB Percontohan. Osman bin Nur menjelaskan, Rumah Dataku ini sudah ada sejak pertengahan tahun 2019 dan menjadi tempat studi tiru bagi daerah lainnya, terutama di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Osman berharap, rombongan dari Padang Pariaman dapat memetik informasi dan mengaplikasikannya nanti di daerah masing-masing. Upaya membuat perubahan di Kampung KB di Padang Putih Kencana itu, makanya kami mengadakan kaji banding ke Kampung KB Kotokati ini. Jadi mudah-mudahan kami lihat banyak sekali kami dapat pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan di Kampung KB Kotokati bisa akan kami implementasikan nanti. Sehingga ke depan Kampung KB Padang Putih Kencana di Kecamatan Nambekung Padang Pariaman juga akan bisa melakukan upaya seperti yang kita temukan di Kampung KB Kotokati ini. Kita ke berita berikutnya pemirsa, dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Kapolres Padang Panjang Apri Wibowo mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-75 di Mapolres Padang Panjang pada Kamis 1 Juli 2021. Upacara Hari Bayangkara ke-75 yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo berlangsung secara virtual. Turut hadir dalam upacara ini Wali Kota Fadli Amran, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, PJU Polres Padang Panjang. Pertama-tama saya ingin menyapa yang paling jauh, mungkin Polres Mimika. Saya ingin mendapatkan laporan mengenai keamanan di sana. Silakan Pak Kapolres.
Siap, Bapak Presiden. Salam presisi. Dalam kesempatan ini, Kapolres Apri Wibowo menyampaikan pesan dan amanat Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang mengatakan secara historis jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi jawatan tersendiri yang bersifat nasional, yang langsung berada di bawah Presiden selaku Kepala Pemerintahan melalui penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946, tanggal 1 Juli 1946. Lebih lanjut, Apri menyampaikan Polri bersama dengan TNI dan stakeholder lainnya menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan NKRI, terutama dalam situasi global yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Wako Fadli berharap agar kepolisian bisa memberikan penegakan hukum yang adil, memberikan pelayanan prima dan terpadu untuk masyarakat, serta terus menjadi garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Semoga Polri ke depannya makin maju, tentunya makin menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dan tentunya kita doakan sehat walafiat karena memang tugas Polri sekarang begitu berat. Berita tadi mengakhiri edisi Padang Panjang sepekan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Tak lupa kami mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Akhir kata, kami beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Lama lagi kan